wabarakatuh. Hidup aparatur desa. Hidup aparatur desa. Hari ini kawan-kawan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi bersama aparatur desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara menggugat Cekmat bahwasanya banyak persoalan-persoalan yang hari ini menjadi kendala di dalam aparatur desa tingkat desa hari ini. Kemudian Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Diharapkan kepada para masa aksi agar dapat merapatkan barisan ya Bapak. baik, Masa aksi agar dapat kepada masa aksi tolong sedikit menjaga batas-batas yang ada di dalam protokol kesehatan supaya aksi kita lancar. barisan ya. Baik, kami meminta terima kasih juga kepada aparatur keamanan yang sudah mengamankan aksi-aksi mahasiswa dan aparatur desa, dan kepada kawan-kawan media yang mau meliput aksi kawan-kawan pada hari ini. Dan kemudian saya berharap kepada masa aksi terus semangat mengalahkan perlawanan. Dan hari ini penjajah sudah ada di dalam kantor ini, yang bahwasanya penjajah hari ini adalah bupati sendiri bersama penjajah aparatur desa hari ini. Hidup rakyat! Dan yang kemudian persoalan-persoalan di Pergub hari ini seakan tidak adanya intelektual dan tidak adanya profesional terhadap hukum hari ini, kawan-kawan. Dan kawan-kawan juga harus melihat kantor bupati hari ini kepada kawan-kawan, dan bahwasanya persoalan yang ada di Aceh Utara bukan saja persoalan ini. Persoalan hari ini adalah yang menjajah bahwa seorang agama, yaitu memotong anggaran anak yatim, yang menjadi persoalan yang sangat krusial hari ini, kawan-kawan. Mereka sangat mencintai kepada Tuhan, tapi sesama manusia mereka menindas, melawan, menikam, menjadi penghisapan bagi anak desa hari ini, teman-teman. Mungkin baik, ini dari saya mungkin langsung dibicarakan oleh Ketua Parta, yaitu Ketua Eksekutif Wilayah Elemen di Aceh. Baik, kepada Ketua silakan naik. Baik, sedikit instruksi kepada kawan-kawan yang sudah berhadir, yang memegang atribut ataupun karton, agar untuk bisa berhadir di depan, ya, mengisi barisan terdepan, agar tidak capek untuk mengangkat spanduk ataupun mengangkat karton tersebut. Sekali lagi kami infokan kepada bapak-bapak yang memegang karton, harap untuk bisa maju ke barisan paling depan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Coba kawan-kawan merapat, kawan-kawan, pada bapak-bapak aparatur desa untuk merapatkan barisan. Tidak menyalahi undang-undang, kok. Kita hari ini hadir menyampaikan aspirasi kita. Kita hadir hari ini bukan membuat kericuhan di depan matanya Cekmat itu, Bupati Aceh Utara itu sendiri. Hidup aparatur Aceh Utara yang berat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Kawan-kawan, berbicara masalah Aceh Utara hari ini, kawan-kawan, penuh dengan persoalan-persoalan. Sejak Cekmat itu hadir menjadi pemimpin di Aceh Utara ini, kawan-kawan, segala persoalan, baik itu persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan hukum, dan hari ini kita menghadapi sebuah persoalan yang paling krusial, di mana problem politik anggaran, manipulasi anggaran itu dihadirkan oleh Cekmat itu sendiri. Jadi ini artinya bahwa Cekmat itu sendiri tidak peduli dengan persoalan-persoalan desa. Pemerintahan yang tertinggi kita mengakui adalah Presiden Republik Indonesia, namun pemerintahan tertinggi di Republik ini
tanpa desa itu tidak akan pernah maju. Maka negara ini akan jauh dari kejahatan, maka jauh dari kemajuan. Semangat saudara, hidup rakyat, hidup aparatur. Sekali lagi kawan-kawan, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh aparatur, kawan-kawan aparatur desa hari ini sangat konstitusional, dibenarkan oleh undang-undang, dibenarkan oleh undang. Hidup rakyat, hidup aparatur. Dan hari ini segala regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Utara itu dengan alasan defisit anggaran. Namun logikanya, kenapa tidak gaji dia saja dipotong? Logikanya, kenapa tidak gaji eselon 1 saja dipotong? Logikanya, kenapa tidak gaji sekda saja dipotong? Hari ini aparatur desa setiap hari bekerja, setiap hari berhadapan dengan persoalan di desa, dan mereka terus dieksploitasi tenaga yang bekerja namun dibayar tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Artinya bahwa Cekman itu sendiri, Bupati Aceh Utara sendiri sudah menjadi penjajah di Aceh Utara ini. Kita hidup di negeri varian Islam hari ini, saudara. Namun regulasi Pergub Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 persoalan masalah alokasi anggaran ini, di mana persoalan satu anak yatim, majelis taklim itu dilanggar, kawan-kawan. Kafir dan komunisme saja tidak seperti itu, kawan-kawan. Jadi jangan itu apa? Yang telah menghilangkan hak-hak anak yatim dan majelis taklim di Aceh Utara ini. Hari ini perjuangan kita, kawan-kawan, saya sampaikan kepada aparatur desa, sampai tuntutan kita dipenuhi. Jika tuntutan kita tidak dipenuhi, maka kita akan menginap di kantor milik rakyat.